Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari Senin ini kita masuk ke subtema baru, yaitu subtema 2 ya Kak, dimulai dari pembelajaran pertama. Sebelumnya, Bu Guru mau tanya kabar kalian dulu. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat dan dimanapun kalian berada tetap sehat ya Kak. Nah, sebelumnya kalian sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalin kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Di sini ada bacaan teks yang dibaca dalam hati, tapi Bu Guru akan membacakan cerita ini ya. Cuman kalau kalian baca, kalian bisa baca di dalam hati. Judulnya adalah Bekerja Sama dalam Keberagaman. Di paragraf pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Paragraf 3. Tiba saatnya, keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan, memotong benang, Udin datang membawakannya gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ini contoh yang mungkin bisa kita dapat dari cerita ini, Kak. Jadi walaupun berbeda agama, kita harus tetap saling membantu. Misal nih, Bu Nisa punya tetangga, dia beragama Hindu. Nah, walaupun kita punya makanan banyak, tetap kita kasih tetangga. Atau ketika tetangganya Bu Nisa lagi dalam kesusahan, tetap dibantu walaupun kita berbeda agama. Ini termasuk keberagaman dalam agama ya, Kak. Nah, selanjutnya setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Nah, di sini ada gambar. Tujuannya untuk mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan yang diperlukan adalah alat musik tradisional setempat. Ini angklung alat musiknya. Langkah kerjanya, 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional di sekitarmu. 2. Tunjuklah
tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Jadi ini ada anak laki-laki yang menutup mata dan anak perempuan yang membunyikan suara angklung. Jadi kalian bisa tebak nih asal bunyinya dari mana. Bunyinya misalkan dia berada jauh di depan atau di belakang. Seperti itu ya, Kak. Lanjut, di sini ada penjelasan tentang telinga. Indra pendengar atau biasa kita sebut dengan telinga, kita wajib bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Lalu, bagaimana telinga merasakan getaran? Nah, semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Nih dia. Ini daun telinga, ini gendang telinga ya, Kak. Ini tipis sekali, Kak. Nah, saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu, sini telinga tengah, dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Nih, masuk lewat sini. Makanya, kalau kita lagi dengerin TV, radio, atau murotal, atau apapun yang ada sumber suaranya, itu jangan terlalu keras ya, Kak. Karena bisa membahayakan gendang telinga. Karena ini benar-benar tipis sekali. Makanya kalau ketika kalian membersihkan cotton bud itu harus dengan pantauan orang tua, harus dengan orang tua. Jangan sendiri ya. Kalau sendiri, khawatirnya bisa bablas ke sini, ininya pecah, berdarah. Kalian nanti akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Jadi, kita harus bersyukur sama apa yang udah Allah kasih dan harus dirawat dengan baik pula. Boleh dibersihin tetapi jangan terlalu berlebihan ya. Insya Allah ya, Kak. Nah, di sini ada laporan kegiatan percobaan. Tugasnya kalian adalah membuat laporan kegiatan percobaan. Boleh tadi contoh yang tadi dari si angklung, tadi si anak perempuan dan laki-laki tadi bermain angklung. Boleh. Atau kalian bisa praktekin sendiri. Misal guru contoh kasih nama judul nama percobaannya. Percobaan bunyi kaleng. Bisa kalian nanti pukul pakai sumpit atau sendok. Nanti kakak atau adik atau umi atau abi kalian yang membunyikan, kalian yang menebak, atau sebaliknya. Nanti kalian tulis tujuannya apa, alat dan bahannya apa, langkah kerjanya apa, hasil percobaan dan kesimpulannya apa. Jadi ini saja ya, Kak, tugasnya. Mohon maaf apabila dalam pengucapan dari penjelasan Bu Nisa kurang jelas. Jika masih ada yang belum jelas, silakan tanyakan dengan walas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.